Selamat Hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya sangat senang hari ini karena bisa membuat video kembali setelah beberapa minggu saya absen. Dan senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini kita belajar dari Injil yang disampaikan pada hari ini tentang anak bungsu yang menghabiskan warisannya dengan berfoya-foya, kemudian dia bangkrut, dan setelah dia menyadari dirinya, dia kembali kepada bapaknya dan meminta maaf. Tetapi di sini digambarkan bahkan sebelum anak itu selesai mengatakan apa yang hendak dikatakannya, bapak itu sudah berbuat sesuatu untuk anak ini. Dia mengatakan kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Intinya apa? Dia melupakan semua kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsunya. Luar biasa. Dan ini mengingatkan kita kepada Allah kita, Bapa kita. Kalau kita membaca di kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka kemudian menyadari dirinya telanjang, mereka merasa malu dan mereka berusaha menutupi diri mereka dengan menyemat dedaunan untuk dijadikan pakaian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia mengangkat martabat mereka dengan memberikan pakaian dari kulit binatang. Luar biasa. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, saudara-saudaraku, maka martabat kita sebagai yang diciptakan seturut rupa Allah itu sirna, hancur. Tetapi Tuhan tidak ingin ini terus berlanjut. Maka kita harus mau menyadari diri kita masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa kita telah hancur karena dosa-dosa kita, mau atau tidak kita bangkit. Mau atau tidak kita datang kepada Tuhan, mohon ampun. Karena Tuhan senantiasa menunggu kita siang dan malam untuk mengampuni kita. Dia tidak akan mengingat-ingat dosa kita sedikit pun, sekecil pun, asal kita datang kepadanya, bertobat, dan berjuang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti Bapak yang digambarkan dalam kisah Injil Lukas hari ini. Dia melupakan segalanya. Bahkan dia bersukacita. Ya kan? Dia tidak berpikir apa kesalahan kita. Tetapi kita seringkali sesudah diampuni datang ke sakramen pengampunan, sakramen tobat, sudah menerima absolusi dari Romo, kemudian kita masih berpikir-pikir, saya ini sudah diampuni atau tidak ya? Saya sudah dimaafkan atau tidak ya? Sehingga pemikiran seperti ini membuat kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Yang dipertanyakan adalah iman kita, ya kan? Percaya atau tidak kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita telah menerima pengampunan, maka kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan. Bukan kemudian kita mengambil istilahnya itu memanfaatkan, oh Tuhan itu baik hati. Ya sudah, saya berbuat dosa, nanti toh datang kepada Romo, pengampunan dosa, selesai. Besok berbuat dosa lagi, datang lagi ke Romo, minta pengampunan dosa. Begitu terus, itu kan percuma. Dan itu bukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Yang Tuhan harapkan adalah kita menyadari diri kita masing-masing, datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan kita berjuang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan pasti Tuhan menolong kita. Martabat kita
dikembalikan. Kalau seperti tadi memanfaatkan, apakah kita memiliki martabat seperti itu? Malah kita menjadi hinaan orang. Dia ini datang hanya begitu saja, hanya di mulut saja meminta maaf, toh akhirnya begitu-begitu lagi. Kalau kita mungkin dalam keluarga ya, misalnya dalam keluarga suami istri, yang satu mungkin berbuat kesalahan, yang satunya memaafkan, tetapi ini juga memanfaatkan saja. Istri saya atau suami saya terlalu baik, akhirnya melakukan kesalahan yang sama dan kembali. Akhirnya apa? Dia ini tidak serius untuk bertobat, ya kan? Nah, kita harus sadar diri kita masing-masing, saudaraku. Di sini juga ada tokoh anak sulung. Nah, anak sulung ini aneh gitu ya. Dia merasa dianaktirikan. Si anak bungsu itu telah menghabiskan hartanya berfoya-foya, hidupnya tidak benar. Begitu dia kembali, pesta pora. Tetapi dia yang selama ini bertahun-tahun telah bersama dengan bapaknya, bahkan anak kambing pun gak dikasih untuk berpesta dengan teman-temannya. Dia merasa iri, merasa dengki, merasa dizolimi, ya, tidak adil. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti ini, saudara-saudaraku. Ini sangat berbahaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa kita sudah hidup dalam Tuhan, seperti tadi anak sulung tadi, bertahun-tahun aku sudah tinggal bersamamu. Kalau kita mengatakan kita hidup bersama dengan Tuhan, tetapi tidak peka terhadap saudara-saudara kita yang sedang jauh dari Tuhan, tidak berbuat apa-apa, bahkan ketika mereka datang untuk kembali kepada Tuhan, lalu kita merasa, mencibir, siapa dia? Dia pendosa, ya kan? Maka kita terlalu menjadi orang yang terlalu menghakimi. Kita tidak sadar siapa diri kita. Tetapi kalau kita sungguh masuk dalam kebersamaan bersama Tuhan, maka kita akan merasakan kegembiraan itu yang luar biasa. Satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita, itu pun akan kita rasakan. Bukan malah iri, bukan malah mencibir, orangnya dulu kayak gitu, ngapain dia balik-balik ke gereja, bikin malu gereja saja, iya kan? Kita harus berhati-hati, saudaraku. Jangan sampai apa yang kita anggap sebagai kebersamaan dengan Tuhan menjadi sebuah kesombongan, sehingga kita bukan menjadi sarana atau menjadi tanda supaya orang lain kembali kepada Tuhan, malah kita menjadi batu sandungan, sehingga orang lain yang merasa dirinya sudah jauh dari Tuhan malas, enggan untuk kembali kepada Tuhan karena sikap-sikap kita ini. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini kita renungkan diri kita masing-masing. Kita harus rendah hati, mengakui dosa dan kelemahan kita, dan kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa, dan tentu saja kita harus berjuang sekuat tenaga memperbaiki diri kita. Dan jangan menjadi seperti si sulung. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.